rekan-rekan ASN berada. Terima kasih sudah join dalam episode kita kali ini dalam virtual podcast kita. Baik, di virtual podcast kali ini kita akan membahas 3 isu kontemporer atau isu yang sementara berjalan dan sementara terjadi dalam kehidupan kita. Isu yang pertama itu terkait dengan narkoba, isu yang kedua itu tentang cybercrime, dan isu yang ketiga adalah hate speech sesuai dengan background Zoom kita hari ini. Oke, di sini ya, sudah bergabung ketiga narasumber kita. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja kepada sesi pengenalan. Ibu Ika, boleh dikenalkan dulu kepada rekan-rekan ASN. Silakan, Bu. Ya, terima kasih rekan-rekan ASN sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Rifka Waili Sahalong. Jabatan saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil di unit kerja Puskesmas Waimulang. Asal instansi saya dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Baik, Ibu Ika, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya, Ibu Rena, boleh. Baik, Pak Fedi. Perkenalkan, nama saya Rena Elba. Asal instansi saya dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Saya bekerja di Rumah Sakit Pratama Raja Ratu Bauso Elfogi. Jabatan saya sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih. Baik, ya. Selanjutnya, Ibu Angel, disilahkan. Baik, rekan-rekan ASN, perkenalkan nama saya Angel Sopealuakan, instansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, unit kerja saya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, jabatan saya Penata Laksana Barang Terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalan dari para narasumber. Semoga teman-teman rekan-rekan ASN yang sudah mengenal para narasumber nanti bisa mendengarkan penjelasan daripada rekan-rekan narasumber. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, karena teman-teman rekan-rekan ASN sudah menunggu, Ibu Ika yang akan menjadi narasumber daripada isu kontemporer narkoba. Bu, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana pengertian daripada narkoba itu sendiri sekaligus bisa dijabarkan, Bu? Kenapa generasi muda itu rentan terhadap narkoba? Silakan, Bu Ika. Terima kasih Pak Fedi. Narkoba itu singkatan dari narkotika psikotropika. Dan bahan adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf. Jika digunakan tanpa pengawasan medis atau disalahgunakan, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan fisik dan mental, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Generasi muda itu menjadi kelompok yang paling rentan ya, karena berada pada fase pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk mencoba hal baru. Pengaruh teman sebaya, tekanan lingkungan, serta kurangnya pengetahuan tentang bahaya seringkali menjadi faktor penyebab utamanya. Ya, Pak Fedi. Baik, Ibu Ika, terima kasih atas penjelasannya. Nih, saya ingin tanya lebih dalam lagi, Bu, karena yang dibahas tadi yang rentan adalah generasi muda. Berkaitan dengan kita sebagai calon ASN atau teman-teman peserta latsar ini kan di usia produktif tuh. Kira-kira bagaimana menurut Ibu peran yang bisa kita lakukan untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, Bu? Ya, Ya. peran ASN itu sangat penting ya, karena ASN merupakan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, ASN harus menjadi teladan dengan menerapkan pola hidup sehat, menjauhi narkoba, serta menjaga integritas dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Terus di lingkungan instansi itu ASN juga perlu menciptakan budaya kerja yang bersih dari narkoba dengan mematuhi peraturan, saling mengingatkan antar pegawai, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya. Baik, Ibu Ika, terima kasih atas penjelasannya. Izin tuh rekan-rekan ASN yang mendengarkan, saya menambahkan dari penjelasan yang Ibu Ika sampaikan, otomatis secara tidak langsung dan langsung teman-teman kita turut andil juga bertanggung jawab untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan aparatur 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 lain yang bertugas untuk menegakkan hukum dan juga bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pencegahan
daripada penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Baik, terima kasih Bika untuk penjelasannya. Saya kira rekan-rekan ASN dua pertanyaan itu menjadi jawaban atas uh, apa yang selalu muncul dalam benak rekan-rekan ASN ketika mendengarkan narkoba. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, Ibu Rena, ini sudah ada pertanyaan yang menunggu Ibu Rena ini terkait dengan materi cybercrime. Bu, bisa dijelaskan apa itu cybercrime kepada rekan-rekan ASN? Silahkan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Fedi. Jadi cybercrime atau kejahatan cyber itu adalah kejahatan dalam bentuk tindak eh, kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan internet, atau teknologi digital sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Bentuk-bentuk cybercrime sangat beragam, diantaranya peretasan sistem atau kita sebut dengan hacking, pencucian data pribadi, penipuan online, phishing atau pencurian informasi melalui tautan palsu, penyebaran malware atau virus komputer hingga penyalahgunaan akun media sosial. Nah, kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian finansial, kebocoran data, serta mengganggu keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital PVT. Baik, Ibu Rena, terima kasih untuk penjelasannya cukup jelas. Ibu, ini ada yang sudah langsung bertanya, Bu. Kemudian saya juga penasaran, di era transformasi digital seperti ini, mengapa kita selaku ASN harus mempunyai kemampuan literasi digital dalam memahami cybercrime, Bu, atau keamanan cyber? Silahkan, Bu. Oke, baik. Jadi, kita sebagai ASN harus memiliki literasi digital karena hampir seluruh proses pemerintahan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, hingga pengelolaan aset daerah. Jadi, semuanya itu menggunakan sistem digital. Nah, karena itu, kita sebagai ASN dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara aman, efektif, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya bidang aset, ASN mengelola data barang milik daerah yang bersifat penting dan harus dijaga keakuratannya serta keamanannya. Literasi digital akan membantu pegawai menggunakan aplikasi pengelolaan aset dengan benar, menjaga kerahasiaan data, serta mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan informasi. Selain itu juga kemampuan literasi digital merupakan bagian dari kompetensi ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memiliki literasi digital, ASN dapat mendukung informasi digital pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Ibu Rena, penjelasan yang cukup jelas. Jadi rekan-rekan ASN, saya mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan dari Ibu Rena bahwa untuk menghindari cybercrime, kita harus punya kemampuan literasi digital. Bagaimana supaya kita punya kemampuan literasi digital, sudah yang dijelaskan tadi oleh Ibu Rena sendiri. Oke, rekan-rekan ASN, kita sudah membahas tentang narkoba dan cybercrime. Sekarang kita akan pindah kepada topik atau isu kontemporer terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Angel. Ibu Angel, dipersilakan. Kakak, cut dulu Kak. Katungkat dulu Kape, supaya nanti bahas satu kali Iya. di ini. Oke, beta and record. Untuk kita lanjut kepada isu kontemporer yang terakhir, yaitu tentang hate speech yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Angel. Baik, Ibu Angel, bisa dijelaskan kepada rekan-rekan ASN yang saat ini hadir apa yang dimaksud dengan hate speech? Boleh disilakan, Ibu Angel? Baik, terima kasih Pak Fedi. Hate speech atau ujaran kebencian yang sering kita dengar itu adalah segala bentuk kejahatan segala bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, gambar, maupun unggahan di media sosial yang mengandung unsur penghinaan, hasutan,
provokasi, dan ajakan untuk membenci seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, etnis, golongan, jenis kelamin, atau identitas tertentu. Baik, Ibu Angel, terima kasih atas penjelasannya. Oh, berarti pada dasarnya hate speech ini adalah ujaran kebencian, cuman karena menggunakan asupan bahasa luar, makanya banyak rekan-rekan ASN yang bingung ini hate speech itu seperti apa. Ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu narasumber, Ibu Angel, teman-teman ada nih yang bertanya berkaitan dengan ujaran kebencian akhir-akhir ini di platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, itu kenapa sosial media menjadi sarana daripada penyebaran hate speech ini sendiri, Bu? Bisa dijelaskan? Baik, Pak Fedi. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran hate speech karena memiliki jangkauan yang sangat luas dan memungkinkan informasi tersebar dengan cepat hanya dalam hitungan detik dari satu kali klik saja. Siapapun dapat membuat dan membagikan konten dengan mudah, sehingga jika tidak digunakan secara bijaksana, sosial media dapat menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, provokasi maupun informasi yang menyesatkan. Begitu, Pak Fedi. Oke, baik Ibu Angel. Saya kira penjelasannya sudah cukup jelas ya rekan-rekan ASN yang mendengarkan. Nah, menarik nih tentang pembahasan ujaran kebencian Ibu. Berkaitan dengan tugas dan tupoksi kita sebagai ASN, bagaimana Bu cara yang Ibu sarankan agar kita sebagai ASN harus menghindari hate speech ini sendiri atau ujaran kebencian? Boleh dijelaskan Bu? Rekan-rekan penasaran tuh. Baik. Sebagai ASN, kita harus menghindari hate speech karena ASN merupakan pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai aparatur negara, setiap ASN dituntut untuk menjaga integritas, profesional, dan etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Selain itu juga, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra instansi dan pemerintahan. Apa yang disampaikan oleh ASN di ruang digital dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap unggahan, komentar, maupun informasi yang dibagikan harus mencerminkan nilai-nilai berakhlak seperti harmonis, loyal, dan akuntabel, serta tidak mengandung unsur provokasi, diskriminasi, ataupun ujaran kebencian. Begitu Baik. rekan-rekan dan Pak Fedi. Ya, baik Ibu Angel, terima kasih untuk penjelasan yang sudah jelas. Ya, jadi teman-teman ujaran kebencian sudah diuraikan oleh Ibu Angel. Pada prinsipnya mungkin saya memberikan kesimpulan singkatnya untuk ujaran kebencian. Ada salah satu kalimat yang mungkin akan menjadi kesimpulan supaya kita bisa pahami bersama bahwa untuk bermedia sosial, marilah kita untuk mengedepankan prinsip disaring dulu sebelum di-sharing, ya, sehingga pastikan dulu kebenaran informasinya, pastikan dulu datanya, informasinya aktual, baru kita share. Jangan menjadi bagian daripada hate speech ini sendiri. Baik rekan-rekan ASN, terima kasih Bu Angel untuk penjelasannya. Rekan-rekan ASN sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Dan izinkan saya teman-teman untuk merangkum sedikit dari penjelasan ketiga narasumber tadi, dari Ibu Ika, Ibu Rena, dan Ibu Angel. Baik, narkoba, cyber pada era digital dan perkembangan global. Oleh sebab itu, sebagai calon aparatur sipil negara, mari kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan publik, sebagai pemersatu bangsa dan juga pelaksana kebijakan publik. Marilah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita berlandaskan tentang wawasan kebangsaan, kemudian disertai dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara, sehingga esensi nilai daripada ideologi kita, esensi nilai daripada tatanan hukum kita, bahkan daripada tatanan susunan administrasi negara kita tidak terjerumus kepada dan masuk di dalam bagian-bagian daripada isu kontemporer.
Saya kira waktu yang sudah digunakan sudah cukup panjang rekan-rekan ASN. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast sebelumnya.